Halo Sobat Disub, kembali bersama saya Mas Farid di Trans Podcast. Sen kanan, jangan belok ke kiri. Halo Sobat Disub dimanapun Sobat Disub berada dan yang tentu yang sedang menyaksikan podcast ini, mungkin ada putra putri, saudara ataupun teman yang saat ini masih duduk di kelas 12 SMU dan yang mungkin sebentar lagi akan menyelesaikan sekolahnya. Sudah barang tentu setelah ini kan pasti teman-teman akan meneruskan pendidikan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Nah, bagi Sobat Disub yang masih bingung untuk menentukan pilihan nanti mau lanjutin kemana, sekolah di mana, kuliah di mana, mungkin kita mau kasih alternatif pilihan nih. Salah satunya adalah sekolah kedinasan di Kementerian Perhubungan. Bagi yang penasaran apa itu sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, gimana cara masuknya, apa aja keunggulannya dibanding sekolah atau perguruan tinggi yang lain, siang ini kita menghadirkan narasumber yang merupakan salah satu dari alumni sekolah Kementerian Perhubungan dan satu taruna dari sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Yuk, kita sapa narasumber kita. Selamat datang Pak Bayu. Selamat siang, Mas. Ini tadi pesannya tim untuk tidak menyebutkan siang, pagi, sore Pak Bayu. Oh, iya. Jadi nanti teman-teman yang nonton podcast ini biar Tidak terbawa situasi. tidak terbawa situasi ya. Nanti waktu mereka nonton malam, loh kok selamatnya siang kan gitu. Ya. Nggih. Tapi sebelumnya Sobat Disub yang suka dengan podcast ini ya, dan menurut kalian channel ini bagus dan bermanfaat, silahkan untuk subscribe, like, dan komen. DM juga boleh, pasti nanti kita balas. Oke, langsung aja Pak Bayu. Mungkin sebelumnya boleh dong narasumber ini untuk memperkenalkan diri. Monggo, kita mulai dari Pak Bayu. Selamat datang. Selamat datang, Bapak. Ya, selamat datang. Karena kita dibatasi tidak boleh. Dibatasi, ya, betul. Tidak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji. Saya merupakan salah satu pejabat di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, dan kebetulan karena temanya tadi Pak Farid menyebutkan sekolah kedinasan, kebetulan saya merupakan seorang alumni dari STTD, yaitu Sekolah Tinggi Transportasi Darat, yang sudah lulus kurang lebih berapa tahun ya? Saya lulus itu tahun 99. 9. Jadi sudah cukup lama, mungkin angkatannya juga sudah sangat di bawah saya sudah sangat banyak sekali. Saya kebetulan sekarang sudah berdinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Ya. Oh, tadi Pak Bayu lulus 1999 ya? Ya, Masuk 95, 95. lulus 99 ya. Jadi saya lulus SMA itu 94. Mm-mm. 94 sempat kuliah di Malang 1 tahun. Yeah. Terus pindah ke Bekasi tahun 95, lulus 99. Jadi pernah kuliah 1 tahun dulu Pak ya? 1 tahun dulu. Baru Ya. ke STTD ya gitu. Ya. Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit perjalanan karirnya setelah lulus dari STTD itu setelah tahun 99 itu gimana gitu? Setelah 3 tahun di Bekasi, saya lulus tahun 99. Yeah. Pertama kali saya dapat SK penempatan karena dulu status saya masih pegawai Departemen Perhubungan. Jadi Masih ikut bukan pegawai daerah, karena belum ada kan pola pembibitan. Iya, iya. Saya penempatan pada Kanwil 12 Jawa Timur. Kanwil 12 Jawa Timur itu, Kanwil itu adalah kantor wilayah kepanjangan dari Departemen Perhubungan. Kalau sekarang itu
BPTD, BPTD. Badan Pengelola Transportasi Daerah. Kalau dulu namanya Kanwil 12 Jawa Timur. Saya penempatan di Surabaya Iya. sampai tahun 2000. Satu tahun. Satu tahun. Tahun karena ada undang-undang otonomi daerah itu semua pada saat itu fokus otonomi itu ada di daerah tingkat 2. Kalau istilahnya dulu kan daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 sama daerah tingkat 1 itu provinsi, tingkat 2 itu kabupaten kota. Yeah. Fokusnya adalah di kabupaten kota. Undang-undang otonomi awalnya seperti itu. Semua karena Kanwil Perhubungan itu akan dilikuidasi, dibubarkan. Pegawainya dilimpahkan ke provinsi dan kebanyakan dilimpahkan ke daerah. Kebetulan saya dapat plotting ke Blitar, kabupaten. Meskipun saya juga bingung kok ke Blitar kenapa, kok saya tidak boleh gitu. Maksudnya keinginan saya sebenarnya pada saat itu saya tetap bertahan di Surabaya. Karena alasan saya pengen belajar lagi, karena pengen kuliah lagi. Tapi karena pada saat itu perintah harus segera pindah ya sudah. Saya ikuti aja lah, mengalir. Saya dari Bekasi ke Surabaya, dari Malang, Bekasi ke Surabaya, tiba-tiba ke Blitar. Ya, pada saat itu Blitar masih sepi. tahun 2000 ya, 2000 masuk ke Blitar Pak ya. Ya, tahun 2000. Terus saya masuk itu masih namanya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi DLLAJ. Saya menjadi stafnya bidang staf seksi angkutan. Staf seksi angkutan. Tahun 2002 saya geser ke seksi pengujian kendaraan bermotor. Saya juga sempat sekolah khusus untuk penguji di Tegal. Terus tahun 2005 saya pindah promosi, tapi agak ini ya, jadi ada cerita. Saya tidak di perhubungan lagi, saya keluar ke kelurahan. Ke kelurahan? Iya, sebagai pamong. Jadi kalau sekarang namanya apa sih? Kasih pembangunan. Jadi kasih pembangunan di Kelurahan Kembang Harum. Sutojayan ya? Kecamatan Sutojayan itu selama kurang lebih 16 bulan. Di sanalah saya promosi menjadi seorang pejabat eselon 4B. Iya. 4B. Ya memang kalau sepertinya kok bisa ya? Iya. Ya bisa juga. Jadi memang kita dituntut itu serba bisa, sebenarnya dididik untuk serba bisa, meskipun fokusnya memang masalah transportasi. Tapi pada prinsipnya kita juga pada saat kami juga mendapatkan pendidikan politik, kan ada administrasi negara. Kan? Jadi saya bisa masuk ke sana, bisa. Meskipun porsi administrasi negara, pendidikan ilmu administrasi negaranya itu sedikit, tapi ada. Jadi kita bisa masuk ke sana, bisa. Itu terus tahun 2009 ya. Saya kembali ke Dinas Perhubungan sebagai Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor. Ya. Saya kembali keluar masih staf, kembali sudah menjadi kasih. Sampai dengan tahun 2017 saya promosi menjadi Kepala Bidang Teknik Sarana. Jadi teknik sarana itu menangani pengujian juga. Di bawahnya ada kasih pengujian, ada kasih fasilitas jalan, dan ada kasih pengembangan transportasi. 3 seksi Pak ya? Ya, 3 seksi. Tahun 2022 saya bergeser pindah nama bidangnya menjadi Kepala Bidang Keselamatan tahun 2022.
tahun 2023 kemarin saya promosi lagi menjadi sekretaris dinas sampai sekarang. Jadi di Sekolah Tinggi Perhubungan itu tidak hanya melulu kita belajar terkait transportasi ya Pak ya. Jadi terkait ilmu ketatanegaraan itu kita juga dipersiapkan sedikit, meskipun ya. sedikit ada. Jadi kita juga dipersiapkan untuk, maksudnya karena memang dididik untuk siap kerja ya. Jadi ilmu politiknya sedikit ada, ilmu perkantorannya juga ada. Terus ada beberapa ilmu-ilmu yang lain yang sebenarnya agak jauh iya, dari perhubungan ke pemerintahan kelurahan ya. Nah, bahkan adik-adik sekarang itu ada banyak kemana-mana, malah ada yang jadi satpol PP, ada kakak kelas kami yang jadi camat juga ada, bahkan ada yang jadi kemarin sempat jadi wawali. Wawali. Sudah masuk ke jabatan politik. Mantap. Jadi tidak hanya di jabatan pemerintah tapi juga bisa ke jabatan politik. Ada yang berhasil di jabatan politik juga lah ya. Langsung ya Pak ya, kita sapa taruna kita, monggo silakan. Siap. Terima kasih, mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Nindya Ida Maulana Putra Ahmadi, Notar 2102172, Prodi Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan kelas 3.9. Untuk saat ini saya masih menjadi taruna aktif di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD. Baik, jadi kita bisa panggil dengan Taruna. Taruna. Nggak boleh ya Pak? Sebut nama nggak boleh ya? Harus Taruna gitu ya? Biar lebih akrab. Kalau sebut nama itu kan mestinya karena kita sudah kenal sekali ya, tahu namanya. Kalau kita nggak tahu namanya panggilnya Taruna gitu, pasti datang. Baik, mungkin sebelumnya Pak Bayu yang sudah lama menjadi alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Sebenarnya ada berapa sih Pak cabang sekolah di Kementerian Perhubungan itu? Sekolah kedinasannya itu ada apa aja sih? Jadi di Kementerian Perhubungan itu ada beberapa sekolah tinggi kedinasan yang di bawah Kemenhub. Itu ada dari 4 matra, itu masing-masing punya sekolah kedinasan. Jadi mulai dari darat itu ada STTD, ada PKTJ, ada Poltrada Bali. Nanti di matra udara ada Poltekbang penerbangan ada di Curug, ada di Surabaya, ada di Jayapura. Laut juga ada Poltekpel, Politeknik Pelayaran, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di, saya lupa tempatnya. Terus ada juga sekarang PPI itu Politeknik Perkeretaapian Indonesia yang ada di Madiun. Jadi masing-masing matra itu di Kemenhub itu memiliki sekolah tinggi kedinasan. Jadi di seluruh matra jadi ada beberapa pilihan sekolah kedinasan. Barangkali nanti Sobat Disub memiliki keinginan untuk mendaftar di sekolah tersebut. Jadi di masing-masing matra itu ada. Jadi setiap matra darat, laut, udara, dan perkeretaapian Pak ya. Kalau dulu ada itu zaman saya itu masih ada BMKG. Jadi ada diploma 1 meteorologi. Jadi itu masih masuk dalam matranya perhubungan. Namun sudah berpisah sekarang kalau nggak salah di ESDM. Nah, maksudnya BMKG itu di ESDM, jadi sekolah tinggi tersendiri. Dan satu lagi yang sekarang saya kurang dapat info apakah sudah dibuka lagi prodinya, itu ASDP, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Waktu zaman saya ada di Palembang, sekolahnya masih buka, cuma jurusannya ASDP saya kurang kopi ya, kurang informasinya, kurang saya sudah dibuka lagi atau belum prodinya. Jadi banyak sekali jurusan sekolah kedinasan yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan Pak ya. Banyak. Mohon izin Taruna, kalau
seragamnya seperti ini masuk di matra apa? Mungkin bisa dijelaskan. Saya Iya. untuk ini adalah matra darat. Matra darat ya. Siap. Terus sekolahnya di mana itu mungkin bisa dijelaskan. Untuk sekolahnya kampusnya berada di Bekasi, Jalan Raya Setu, seperti itu Pak. Untuk pakaian ini adalah jadinya pakaian dinas harian. Pakaian dinas harian Betul. ya. Kalau Pak Sek terkait sekolah tinggi itu juga sama Pak ya. Jadi di Bekasi juga itu Pak ya. Saya juga lulusan dari Bekasi, jadi ada beberapa kali perubahan sekolah tinggi tersebut. Dulu zaman saya namanya masih Diploma 3 Ahli LLAJ. Oh iya ya. Jadi saya lulusan Diploma 3 Ahli LLAJ. Setelah itu bertransformasi menjadi Sekolah Tinggi Transportasi Darat kalau tidak salah. Terakhir yang sekarang menjadi Politeknik Transportasi Darat Indonesia. Jadi perubahan nama itu juga menjadi perkembangan dari beberapa prodi. Kalau zaman saya dulu masih satu prodi ya, satu hanya jurusan Diploma 3 Ahli LLAJ saja. Sekarang kalau tidak salah ada tiga jurusan, tiga jurusan Diploma 3 LLAJ, D4 Transportasi Darat, dan ada S2-nya kalau nggak salah sekarang. Oh sekarang Ya. sekarang udah ada S2-nya Pak ya Ada. di Ada. PTDI STTD, ya. Bekasi ya. Bekasi. Ya. Oh iya ya. Untuk jalur penerimaannya Taruna itu di STTD gimana Pak? Untuk jalur penerimaan, kalau ini yang sekarang atau yang dulu? Mungkin yang dulu, nanti yang sekarang, yang kekinian nanti bisa dijelaskan oleh Taruna. Kalau dulu, zaman saya dulu itu kan di tesnya itu di masing-masing unit sekolahan milik Kemenhub. Jadi di Surabaya, di Jawa Tengah, nanti di Yogyakarta, Jawa Barat, di Bandung, di masing-masing itu kota provinsi itu ada tempat tesnya. Ada beberapa tes yang harus kita lalui. Yang pertama tes tulis. Pada saat itu kita melakukan seperti mendaftar CPNS seperti itu. Jadi kalau zaman saya belum ada tes CAT, itu belum ada. Jadi masih tes tulis yang menggunakan seperti kita ikut OMPT itu. Nah, dari situ lulus tes itu nanti ada passing grade-nya, batasan berapa yang diambil, yang lolos masuk ke tes kesehatan. Setelah lolos dari tes kesehatan, masuk ke tes psikotes dan wawancara. Jadi ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Kalau sekarang kalau nggak salah sama sebenarnya prosesnya, cuma kalau zaman saya dulu itu begitu lulus saya langsung ikatan dinas. Ikatan dinas ditempatkan di unit-unit Kementerian Perhubungan. Kalau era dulu masih ada Kanwil Perhubungan, saya ditempatkan di sana. Kalau sekarang ada pola pembibitan. Pola pembibitan itu Taruna akan kembali ke daerah asal tempat dia mendaftar, atau dia memilih pola pembibitan di pusat atau provinsi. Tapi kalau memilih pola pembibitan di daerah, misalnya pembibitan daerah warga Kabupaten Blitar, nanti kita punya kerjasama, ya kita nanti kembalinya akan kembali ke Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Bisa dijelaskan Pak sedikit pola pembibitan itu gimana sih kan gitu. Jadi teman-teman hanya Sobat Disub mungkin ya ada yang pernah dengar, ada yang belum. Jadi apa sih pola pembibitan itu? Pola pembibitan itu sebenarnya adalah pola rekrutmen yang dasarnya berbasis dari asal calon taruna ya. Calon taruna, kami menyebutnya masih calon taruna. Jadi kita
harus melakukan kerjasama dulu antara pemerintah daerah setempat dengan Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini STTD, misalnya STTD bekerjasama, kita melakukan MOU dengan Kabupaten Blitar. Jadi kita ajukan berapa kebutuhan kita dalam pemenuhan jumlah tenaga itu akan dicukupi dalam, kalau dulu sebenarnya idealnya 5 tahun itu sudah tercukupi, namun karena terlalu banyak peminat yang menandatangani MOU itu sudah lebih dari 300 kabupaten kota, akhirnya kita dijatah. Jadi pemenuhannya tidak bisa lagi menjadi 5 tahun. Alhamdulillah Kabupaten Blitar telah menandatangani MOU itu sejak tahun 2018. Oh, sejak 2018 Pak ya. Dan sudah diperpanjang, kuota kita mendapatkan jatah 40 orang. Jadi kalau kurang, insya Allah bisa diperpanjang lagi. Jadi setiap tahunnya itu ada kesempatan 40 orang yang dapat mendaftar sebagai taruna-taruna gitu. Bukan? Gimana, Jadi Pak? gini, dalam MOU tersebut sudah disebutkan bahwa nanti Kabupaten Blitar akan mendapatkan sejumlah 40 orang taruna atau taruni yang akan kembali ke wilayah daerahnya. Jadi itu akan dicukupi dalam beberapa periode, beberapa tahun. Yang jelas setelah masuk ke STTD nantinya akan kembali ke Kabupaten Blitar itu sudah menjadi CPNS. Oh, langsung menjadi CPNS Pak ya? Dapat NIP, jadi langsung bekerja nanti di Kabupaten Blitar, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar tentunya, seperti itu. Kalau rata-rata dalam 1 tahun itu kita dapat jatahnya antara 4 atau 5 orang. Jadi terbuka kesempatan bagi adik-adik yang berminat mendaftar. Itu nanti juga ada passing grade-nya, yang penting kalau lolos passing grade jatahnya akan ditetapkan oleh pusat. Jadi Pansel itu akan menetapkan jatah untuk Kabupaten Blitar tahun ini berapa gitu. Untuk Mas Taruna, ini saya panggil Mas Taruna aja Pak. Karena kalau saya manggil Taruna gitu kurang akrab, biar agak luas yang gitu. Untuk Mas Taruna sendiri mendapatkan info terkait Polbit itu dulu dari mana? Untuk awalnya saya dulu dari informasi internet. Dengan kecanggihan internet, jadi keterbukaan informasi sangat mudah diakses. Jadi saya mendapatkan informasi, kemudian mengajak teman. Kebetulan di sekolah saya itu banyak yang berminat. Jadi mulai dari situ kita mempersiapkannya bareng-bareng gitu. Dulu kalau boleh tahu nih, waktu Mas daftar itu berapa temennya yang ikut itu? Untuk seluruhnya atau dari Kota Blitar? Berarti kita berbicara dari Kota Blitar ya. Jadi pendaftar dari Blitar gitu ya. Mungkin itu dari kota sama kabupaten atau sendiri-sendiri Pak? Mungkin Sendiri-sendiri. Oh, kota sendiri, intinya sendiri gini, ya? Intinya gini. Daerah itu masing-masing akan melakukan kerjasama melalui penandatangan MOU itu. Itulah yang mendapatkan jatah. Jadi seperti Kabupaten Blitar itu mendapat karena kita sudah bekerja sama, kita akan mendapatkan jatah. Nanti daerah A, Kabupaten A itu mendapatkan jatah. Jadi masing-masing. Nah, kalau misalnya daerah A itu ternyata daerahnya belum MOU, dia tidak bisa memilih MOU daerah karena tidak ada MOU, ada perjanjiannya nggak ada. Tapi masih ada kesempatan dia memilih ke Polbit pusat. Jadi nanti kalau lulus masuknya ke Kementerian Perhubungan. Ada Pak ya mekanisme seperti itu. Jadi tidak hanya Polbit daerah tapi juga Polbit pusat. Jadi nanti dia tidak kembali ke daerah tapi masuk ke kementerian. Jadi untuk mungkin penempatannya sesuai kebutuhan di Kementerian Perhubungan gitu ya. Untuk informasinya itu sekitar bulan apa Mas?
Pendaftaran. Waktu. Untuk pembukaan pendaftaran biasanya kalau saya dulu juga awal April, Pak. Awal April ya? Awal bulan April. Itu di situ sudah apa? Di situs resminya STTD gitu ya? Atau bagaimana? Di laman apa itu kira-kira? Di laman si pencatar. Di situ sudah tertera berbagai kedinasan yang membuka pendaftaran. Nah, di situ nanti bisa milih mau mendaftar ke kedinasan mana, seperti itu. Sering-sering lihat Instagram kita nanti pasti Oh, ya. ya. Sedikit promosi kan kalau ya, mau. betul. Nanti kalau kita dapat informasi terkait sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, nanti kita share ya. Nanti Sobat Disub bisa DM di situ, pasti kita balas. Nanti sekiranya membutuhkan informasi terkait sekolah kedinasan itu, nanti bisa DM atau bisa kontak di WA call center kita, Pak ya, call center Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Oke, lanjut, Mas Taruna, setelah diterima di PTDI STTD itu ya, mungkin bisa dijelaskan sistem pembelajaran di sana gimana, Mas? Untuk sistem pembelajarannya hampir sama dengan kampus pada umumnya, Pak. Tapi di sana kedisiplinan adalah nomor satu. Jadi selain mempelajari ilmu transportasi, di sana juga menerapkan mengasah kemampuan dari para taruna-taruni dalam mempersiapkan, karena pada nantinya saat lulus sudah siap untuk bekerja, seperti itu, Pak. Untuk bekerja gitu. Mungkin nih sedikit dibocori ya. Siap. Untuk biaya selama pendidikan, fasilitas-fasilitas pendidikan yang didapat itu apa aja sih? Untuk pendidikan pada saat saya masuk, untuk biaya pendidikan adalah gratis, Pak. Gratis, tetapi ada biaya penunjang pendidikan seperti seragam dan sebagainya. Jadi untuk saya diploma 3, jadi nanti setiap tahun sudah mendapat seragam baru, sepatu baru. Jadi kebutuhan perkuliahan semuanya dapat dari kampus. Oh, dapat dari Betul. kampus semua ya. Betul. Untuk biayanya per bulan hanya asrama dan makan. Jadi semua kebutuhan taruna maupun taruni itu sudah dicukupi oleh kampus ya. Betul, Pak. Oh iya, kemarin waktu proses pendaftaran itu ada berapa tahap sih tesnya? Yang sekarang, kalau tadi kan yang zamannya Pak Sekden. Iya, Pak Sekden. Kalau sekarang untuk Mas Taruna yang sekarang ini ada berapa tahap itu tesnya? Untuk yang terakhir saya pendaftaran itu ada 4 tahap. 4 tahap. Ya, yang pertama adalah administrasi. Setelah administrasi itu nanti jika lolos akan dilanjutkan dengan tes SKD, tes kemampuan dasar. Setelah itu ada tes kesehatan. Kesehatan ada di 2 bidang ya, kesehatan dalam dan luar. Kemudian ada tes samapta, kesehatan fisik, kemudian psikotes dan wawancara. Kalau jenjang waktu pendidikannya berarti 4 tahun, Pak ya? Ya tergantung. Tergantung. Kalau diploma 3 ya 3 tahun, diploma 4 tahun. Nah, berarti jenjangnya itu hanya 2 ya? Diploma 3 dan diploma 4 ya sekarang? Iya. Ya. Oh, jadi Dulu ada diploma 2 penguji kendaraan bermotor, namun informasinya dari Dikti juga untuk menjadi sekolah perguruan tinggi itu kedinasan itu diploma 2 tidak diizinkan lagi. Ya. Jadi prodi diploma 2 penguji kendaraan bermotor itu diganti semuanya sekarang menjadi diploma 3 minimal. Iya. Dari pengalaman narasumber kita berdua ini ya, yang sudah berhasil menjadi taruna dan yang Pak Sekden sudah berhasil lebih besar badannya. Kalau dulu kan seperti ini kan, sekarang jadi lebih besar. Mungkin kalau ada Sobat Disub yang berminat untuk menjadi taruna-taruni, kira-kira tips dan triknya yang perlu dipersiapkan itu apa aja? Ini kita mulai dari Pak Sekden dulu. Dulu apa aja, Pak? Mungkin fisik atau apa gitu?
Mungkin kalau perbedaannya kan jauh ya, zaman sekarang pola rekrutmennya kan juga jauh. Tapi pada prinsipnya antara kemampuan secara materi dan kemampuan fisik itu harus berimbang. Jadi pola-pola tesnya kan jelas kan, ada mulai dari, kalau dulu kan langsung daftar, kita tes, ikut tes itu secara bersama-sama melalui tes akademik. Kalau dulu istilahnya tes akademik, saya tes akademik. Setelah itu kesehatan, psikotes, wawancara, dan tinggal setelah itu tinggal nunggu pengumuman untuk pansel yang nasional. Kan kalau dulu saya tesnya di Surabaya, jadi pansel Surabaya itu hanya lolos sampai meloloskan sampai tingkatan tes akademik saja, kalau nggak salah seperti itu. Nanti setelah itu masuk ke tes itu sudah pansel, sudah nasional, jadi rankingnya udah ranking nasional kan. Dan jumlah saya pada saat itu belum banyak, Mas. Masih yang diterima tuh 40 orang, hanya 40. Satu angkatan itu 40 Satu ya? angkatan 40 orang. Tapi jangan salah, jangan dibandingkan dengan sekarang. Kalau zaman dulu itu sekolah-sekolah seperti itu kurang dilirik. Kurang dilirik kan, Pak ya? Ya, karena berarti kan kita masih kalah pamor lah dengan perguruan-perguruan tinggi yang brandednya sudah diakui secara nasional dan internasional itu kan, karena para pemikirannya kalau sekolah di sana nanti lulusannya pasti akan kerja swasta. Pada saat itu masih sangat menjanjikan. Saya kan masuk sebelum era Krismon. Jadi pendidikan yang milik kementerian itu, kalau dulu departemen perhubungan itu, apa departemen-departemen yang lain itu kurang dilirik. Kurang dilirik. Kalau sekarang jadi primadona. Kalau sekarang jadi primadona. Ya, kalau mungkin saya ditaruh di era sekarang mungkin bisa jadi saya tidak lolos. jadi karena dulu itu memang kurang ada peminatnya masih sedikit. Itu ternyata malah memberi efek yang positif, Pak ya. Jadi bukan efek yang positif, memang keberuntungan saya. Oke, kalau Mas Taruna gimana? Mungkin tips dan triknya itu yang perlu apa yang dipersiapkan itu untuk menjadi seorang taruna. Siapa? Untuk teman-teman mungkin ya yang sekarang sudah kelas 12 SMA atau SMK, mungkin untuk dipersiapkan lebih matang karena namanya anak muda biasanya kan masih suka seneng-seneng. Nah, itu harus sudah mempunyai pandangan ke depan mau seperti apa, seperti itu Pak. Jadi karena ada beberapa tes yang perlu dilakukan, jadi persiapannya harus matang. Seperti tes SKD itu terdapat 3 bidang, ada intelijen umum, kemampuan pribadi, dan wawasan kebangsaan. Itu bobot poinnya juga sangat tinggi. Kemudian ada tes Samapta, fisik itu ada shuttle run, lari, kemudian sit up dan push up. Selain itu kelengkapan data pribadi, administrasi itu juga harus mulai disiapkan. Oke. Jadi Sobat Disub, kalau ada yang berminat masuk atau ingin menjadi taruna maupun taruni di sekolah Kementerian Perhubungan, itu selain kecakapan di akademis, itu juga di fisik, Pak ya. Fisik. Mungkin bisa diceritakan lagi selama menjadi taruna ini suka dukanya gimana, Pak? Ini kalau saya lihat itu kan di asrama ya, di asrama itu. Di asrama. Kalau waktu libur itu gimana, Pak? Hiburannya apa itu, Pak? Ini kan namanya di asrama itu, Pak. Jadi gini, Mas Farid. Saya masuk itu tahun 95. Pada saat itu sebenarnya saya juga sudah kuliah di perguruan tinggi swasta. Saya tahun depannya ikut lagi, saya kebetulan juga keterima UMPT, kalau namanya dulu UMPT. Dan saya diterima juga di waktu namanya dulu Diplomatika Ahli LLAJ. Saya bingung kan, wah ini mau kemana itu. Tapi salah satu motivasi saya itu pada saat itu, saya punya tetangga itu orang di LLAJ yang sekarang jadi Disub itu.
saya senang bener lihat dia pakai seragam. Kayaknya gagah orang ini. Orangnya selalu perlinting. Wah, saya itu motivasi saya. Termotivasi karena itu sebenarnya. Saya juga nggak tahu sebenarnya bentuk sekolahnya seperti apa itu saya belum tahu. Bener saja belum tahu. Akhirnya saya pilihlah karena dengan pertimbangan kalau saya dulu itu benar-benar full dibiayai oleh negara. Jadi saya tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Jadi saya masuk mulai dari seperangkat seragam, tempat tidur, makan, pendidikan, termasuk biaya cuci baju sudah di cover oleh negara. Jadi menjadi anak milik negara. Anak milik negara. Nah, akhirnya saya masuklah ke situ. Saya belum tahu namanya Bekasi itu di mana. Apalagi di desa Cibitung itu kalau sekarang kondisi terakhir saya ke sana ramai. Kalau dulu waktu itu masih sangat sepinya apa? Benar-benar memang benar menempatkan asrama pendidikan itu tuh memang benar jauh dari keramaian. Betul sekali. Begitu saya masuk saya kaget, wah kok kampusnya kayak gini ya. Tapi ya agak kaget juga ya karena saya biasa berkehidupan sebagai mahasiswa dengan mahasiswa kan dulu kan kalau lepas dari jenjang SMA itu menjadi pembuktian diri ini aku mahasiswa tiba-tiba menjadi orang yang terkurung kemerdekaannya karena harus di dalam asrama. Pertama kali saya tidak boleh keluar dan tidak boleh berkomunikasi dengan dunia luar itu selama 3 bulan. 3 bulan Pak ya? 3 bulan. Saya sudah istilahnya berkomunikasi dengan keluarga nggak pernah. Dengan teman-teman juga nggak pernah. Jadi apa yang saya rasakan pada saat itu saya kehilangan kemerdekaan, kehilangan sebagian masa muda saya selama 3 bulan. Saya sudah sempat berpikir, kok seperti ini ya? Apa saya mundur saja? Tapi kadang ada gengsi juga, masa kayak gitu aja mundur kan? Kita nikmati pelan-pelan. Tapi memang lama prosesnya itu. Kalau ditanya hiburannya apa? Nggak ada mas. Satu-satunya hiburan gini. Kok zaman dulu itu kalau warga agak jauh sih warganya, jadi posisi kampus itu ada di tengah-tengah sawah ya. Kalau ada suara mercon yang berantai, itu telinganya dipasang sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau sebelah kiri, nanti malam keluar. Karena pasti ada biasanya itu kalau nggak manten sunat orang Betawi. Nah itu pasti ada keramaian. Seperti pasar malam. Nah itu nanti gini. Kan kita nggak boleh keluar bener, nggak boleh. Kita nyolong keluar lewat selokan. Kita bawa sarung gitu kan, pakai sarung ketik-kurupin ini kan. Nonton ada di situ hiburan, kalau nggak layar tancap lah ada, kalau nggak apa itu khas Betawi itu apa ondel-ondel. Nonton lah gitu. Di lapangan itu semua kepalanya tertutup. Itu semua taruna itu. Karena Pak ya. Semua taruna. Tapi rambutnya pasti pendek itu ya. Iya. Tapi gaya-gaya tidak saling mengenal. Tidak saling mengenal, pura-pura tidak kenal. Kira diam aja, jangan-jangan itu senior lagi. Oke, kalau Mas Tarunnya gimana? Untuk suka dukanya kebanyakan lebih ke sukanya. Lebih sukanya ya? Karena gimana? Namanya pendidikan pasti ada ujian, tetapi kan karena di situ kita mengenal teman dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke dengan ciri khasnya masing-masing, itu menjadi nilai plus bagi kita. Budaya daerah sana seperti apa, kemudian bahasanya seperti apa, tradisinya seperti apa. Jadi lebih memperkaya ilmu wawasan aja. Dan juga kalau melakukan pendidikan tuh dengan berbagai karakter tadi. Jadi ada yang kalau itu tuh ada yang ngeyel, ada yang gini, jadi ceritanya jadi banyak seperti itu. Iya, karena di situ tadi saya tambahkan sedikit. Karena di situ tuh kita berkumpul satu Indonesia ya. Satu Indonesia. Berbagai macam suku ada di situ itu. Mulai dari
orang yang paling halus sampai orang yang paling kasar itu ada. Tapi kita nikmati kan ya, namanya perbedaan kan seperti itu kan. Pak. Betul, Pak. Itu jadi apa ya, kadang kalau hanya friksi-friksi dikira itu biasa lah itu. Namanya juga Pasti dengan ada. perbedaan Betul. perbedaan. Apalagi dengan sekarang yang zaman sekarang ini itu dalam satu kampus ada 900 orang, bayangkan kan. Satu kampus berarti 4 angkatan itu 900 orang gitu Ya, berarti total ya. kurang lebih 900 orang. Ya? Untuk Malah lebih 900 kalau itu nggak salah. Satu angkatan. Satu Jadi, angkatan. satu kampus saat ini, Pak, itu Iya. sekitar 2000. Nah, 2000 lebih. Iya. Dari Sabang sampai Merauke. ya, Pak. Iya. sampai Merauke. Berarti itu macam-macam itu karakter Macam-macam orangnya watak, ya. Mas. Iya, betul. Oke. Pak Sekdin, apa sih peran yang diharapkan dari para lulusan sekolah transportasi darat ini? Jadi gini, tentunya di manapun ya, dimanapun Iya. pemerintah Iya. manapun, pemerintah daerah manapun itu pasti akan berusaha membangun sebuah sistem kan, sistem transportasi yang aman, nyaman, selamat, cepat, berkelanjutan. Ya. Nah, harapannya itu para taruna-taruna lulusan alumni itu Iya. akan menjadi pemantik itu untuk mengajak semua, kan tidak semuanya nanti di Iya. dalam satu dinas itu kan bukan semuanya lulusan dari enggak seperti itu, tapi akan menjadi pemantik yang mengajak untuk mencapai kita mencapai sistem yang kita inginkan itu. Bagaimanapun juga mereka selama 3 dan 4 tahun setiap hari yang diomongin transportasi kan, mereka akan lebih dahulu tahu lah. Nah, harapannya kalau kita datangkan mereka banyak itu mereka akan lebih mudah kita mengajak yang lain untuk membangun sebuah sistem itu tadi. Itu akan menjadi lebih cepat daripada kita membangun secara natural, berkembang secara natural mulai dari nol ya. Kalau mulai dari nol, terus kita masih belajar lagi untuk bangun, ya kita datangkan para taruna-taruna itu saya yakin itu akan mempercepat. Sama dengan harapannya dengan program Polbit ini ya, jadi sebagai pemantik lah ya. Ya, jadi ini hanya pemantik saja. Nanti ini akan menarik gerbong yang lain, kita tarik dan rame-rame kan. Nah, kita bangun sistemnya itu. Kita enggak, kebutuhan kita itu sebenarnya kalau 40 itu kurang untuk ya 5 tahun itu Pak ya, 40 ya. 5 tahun sudah terlewati kemarin, sudah diperpanjang lagi. Ya harapannya itu ya, yang jelas mereka bisa menjadi motor menggerak bagi perkembangan sistem transportasi yang ada di Kabupaten Blitar. Iya. Mereka bisa membawa ilmunya itu ke Kabupaten Blitar, inovasi-inovasi yang mungkin muncul supaya transportasi di Blitar itu lebih maju, nyaman, berkesinambungan itu maksudnya ada antar modanya itu, perpindahannya itu bagus. Seperti itu yang terjadi kota-kota besar itu. Terakhir Pak Bayu dan Mas Taruna, mungkin ada saran untuk sobat Disub yang mau lulus SMA dan yang ingin mendaftar atau yang sudah pernah mendaftar tapi masih belum berhasil, itu sarannya gimana Pak? Siapa dulu ini? Pak Sekdin dulu aja, senior dulu Pak, senior. Yang penting gini, apalagi kalau zaman sekarang ya, Yeah. saya lihat kemarin saya juga pengalaman melihat beberapa kali tes itu, adik-adik itu prosesnya. Sebenarnya sesuatu semuanya itu segera bisa dilatih kan. Yeah. SKD itu bisa dilatih, ada seperti bimbel banyak sekarang bimbel yang melatih khusus untuk menghadapi SKD. Yeah. Itu bukan hanya untuk masuk sekolah tinggi kedinasan, tapi juga untuk CPNS bisa. CPNS, Ada ya. tip dan triknya kan, Ya, dilatih ya, di situ lah. Kalau zaman dulu itu kalau kita ikut bimbel kan trik mengerjakan soal, rumus pendek, seperti itu, model-model seperti itu. Iya. Ikut aja ke situ, karena kita akan dilatih
untuk mengerjakan soal. Yang perlu kita pahami sekarang itu bentuk soal yang sekarang itu rata-rata hampir 100%. Itu adalah logika penalaran. Kita perlu membiasakan diri. Iya. Itu untuk menghadapi tes Akademis. akademisnya. Untuk fisik itu bisa dilatih juga. Dipersiapkan misalnya 1 tahun sebelumnya lah. Iya. Idealnya itu Iya, 1 tahun iya. sebelumnya kita bisa ada kok. Kalau ada di Blitar itu ini enggak apa-apa ya sebut tempat itu ya. Enggak apa-apa. Kita memberikan informasi aja. Di Bebas. batalion itu, di batalion 511 itu ada pelatihan khusus untuk masuk sekolah kedinasan. Oh, iya. Itu yang bagus tahun sebelumnya sudah kita persiapkan. Di situ akan dilatih lari, push up, sit up, shuttle run sama apa itu? Pull up. Standarnya standar militer. Iya. Nah, itu begitupun juga dengan psikotes. Psikotes itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu dibiasakan bisa. Kita berlatih. Jadi bukan sesuatu hal yang apa ya benar-benar menggambarkan kita itu asli enggak. Itu benar bisa dilatih. Bisa dilatih. Ya? Dibiasakan bisa. Bisa kok itu kan ya itu tadi ada triknya juga Pak ya. Triknya. Terus yang jelas doa orang tua. Wah, itu Pak yang nomor 1 itu Pak. Pak Mas Taruna gimana kemarin? Siap. Sama seperti yang dikatakan Pak Sekdi tadi, izin Pak untuk yang mau lulus dan yang sudah daftar berkali-kali. Ya, gimana? Bahwasanya ada rumus pasti rezeki dan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oh, gitu. Jadi dengan kecanggihan informasi itu sekarang sudah enak. Jadi kebutuhan seperti apa, kemudian contoh soal pun sudah ada di internet sekarang. Kemudian seperti cara melakukan tesnya seperti apa sudah ada. Jadi tinggal kemauan dan tekun seperti itu. Ya, jadi Sobat Disub untuk mempersiapkan barangkali ada minat atau keinginan ingin mendaftar sebagai taruna-taruni, jadi yang perlu dipersiapkan adalah kemampuan akademik, fisik maupun psikotes, dan nggak usah bingung, kita harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi, di mana di situ kita bisa nyari contoh-contoh soal yang tahun lalu Pak ya, bocoran-bocoran dan itu. Dan satu lagi Pak Farid. Gimana Pak? Nah, ini monggo. Sekedar himbauan aja pada adik-adik yang mau lulus. Monggo, Kalau silakan, kita lihat nih performanya kan. Ya. Taruna ini kalau di luar di sekolah sana tuh biasanya jadi apa ya? Mantu idaman. Ini Pak, idola ini ya. Apa nggak pengen gitu lah, idola mertua ini, calon-calon idola mertua, mantu idaman. Monggo Sobat Disub ya. Yang mau nyari mantu idaman ini Pak ya. Betul. Dulu di waktu era saya itu banyak itu yang memang jadi dapat orang lokal. Sekitar itu aja di Bekasi. Iya. Itu. Apalagi sekarang ini ada 2000 stok. Wah, ini mantu idaman. 2000 stok taruna-taruni mantu idaman ya. Oke. Jadi intinya kita tetap semangat dan coba semua kesempatan selagi bisa dan masih ada. Demikian Sobat Disub, bagi Sobat Disub yang berminat bergabung untuk mendaftar di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, pantau terus Tran Podcast. Tran Podcast, sen kanan, jangan belok kiri.